matahari itu akan didekatkan kepada manusia sampai sangat dekat sekali. Ya. Amasafatu amil mil alladzi tuqtahalu bihil ain fayakunu nasu ala qati amalihim fil arab. Wa minhum man yakunu ila ka'baihi, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila hakwaihi, wa minhum man yudjimuhu al-araqu iljaman wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila famihi ila fihi Rasulullah. Rawahu Muslim. Jadi keringatnya orang di yaumil qiyamah, dan itu gelap ya. Gelap, keadaannya itu gelap, bukan padang, gelap. Itu keringatnya itu ada yang sampai kemiren, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut, ada yang sampai kedelep. Lah ya apa? Bentuknya itu kok iso orang lain itu beda-beda. Wallahu a'lam. Yang tahu hanya di sana, enggak tahu bagaimana. Kalau di sini itu kan air itu kan rata. Jadi yang kedelep ya. Nah, kalau yang di sana itu gimana? Enggak tahu ceritanya bagaimana. Wallahu a'lam. Itu bagi orang yang kepanasan di sana. Tapi kalau tidak kepanasan di sana ya tidak. Nah, kita ini berharap supaya nanti di yaumil qiyamah mendapat naungan. Karena ada golongan orang yang mendapat naungan dari Allah. Itu tidak panas, tidak kena ini. Orang yang ibadah kepada Allah juga di antara 7 golongan, ya. Pejabat yang adil, anak muda yang nolak zina, orang yang gantung hatinya kepada masjid, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, kemudian orang yang diam kemudian nangis karena ingat kepada Allah, orang yang berteman dan pisah karena Allah, dan yang satu lagi diajak zina tidak mau, ya. Satu lagi ada lagi ya. Orang yang diajak berzina kemudian dia mengatakan bahwa saya takut kepada Allah. Satu lagi apa? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Pejabat yang adil, pemuda yang tumbuh karena ibadah, dalam ibadah. Seorang yang menolak zina sambil mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian orang yang diam-diam nangis karena takut kepada Allah. Orang yang hatinya gantung kepada masjid. Orang yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. 7 golongan itu orang yang tidak akan kena panas ini. Orang yang tidak akan masuk neraka, orang yang tidak akan merasakan keringat panas ketika menunggu perhitungan amal. Jadi panas ini, keringat yang sampai kedelep itu sambil nunggu dinta ini diceluk, Pak. Ngentah ini diceluk, itu kedelep keringat. Tuh kan panas sih. Sudah panas, jenengan coba naik mikrolet, ya. Naik mikrolet, macet, di jero ono sing kok duren. Kocone gak iso dibuka. Ngembun. Wambune itu waduh, ya Allah. Kata sebelah ngomong terus, aku kau nekuk jarum ini kan kau. Sampeyan mari mangan laraan ta ya opo. Saking ambune niku. Montore gak sambekan. Itu aja sudah sumpek. Macet di jalan. Jangankan yang sepeda motor. Ada dalam mobil ber-AC itu loh sumpek, Pak. Macet itu. Lah ini macetnya akhirat nunggu berapa miliar manusia itu. Gak main-main. Pertaruhan 60 tahun di dunia ini untuk menghadapi seperti itu. Lah makanya tiang niki nanti dia yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan bagi yang mendapat naungan. Nah semoga kita termasuk itu. Tapi di antara ini ya dipilih yang gampang. Urip iku ojo golek sing repot. Anu Beb, saya akan mencoba untuk menolak berzina. Lah sing ngejak lho gak ono. Repot temen golek sing iku. Ojo golek sing repot. Sedekah sir itu lho. Ya, saya tak jadi pejabat yang adil, angel. Golek sing gampang, sedekah sir gampang. Anak muda tumbuh dalam ibadah, kalau santri ini masih insya Allah ini termasuk. Ya, kalau kita wis kadung kewut. Sudah terlanjur tua sudah. Nomi biyen blakrak misalnya begitu. Atau yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau santri yang di pondok itu dapat banyak. Pemuda yang kumpul, pemuda yang berteman karena Allah. Mereka kan berteman karena Allah, bukan karena saudara. Tumbuh di dalam ibadah dan hatinya terikat kepada masjid. Karena kalau tidak ke masjid kena poin anak-anak ini. Nah, sehingga
anak yang mondok itu kesempatannya untuk mendapatkan naungan di hari kiamat itu lebih besar kamu itu. Untuk tidak mendapatkan panas yang seperti ini. Lah kita yang tua-tua ini gimana? Kewut-kewut ini gimana? Pernah saya sampaikan dulu. Apa? Eling. Apa yang membuat kita cepat untuk dapat naungan yang Gusti Allah? Eling. Membebaskan hutang. Makanya golek konco sing suka utang ngono. Membebaskan hutang orang itu paling cepat dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat itu gampang. Ya kan orang yang utang sama jenengan tidak mungkin utang banyak. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda mau ngutangi dia separuh harta Anda, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya mungkin nggak terlalu akeh, kecuali kalau digendam. Kalau gendam itu lain. Tapi kalau ada konco datang, aku utang duit Pak, tidak mungkin jenengan kasih semua harta jenengan, itu tidak mungkin. Pasti jenengan nyisakan buat keluarga Anda juga banyak. Nek ono kalau ada orang yang hutang kepada panjenengan dan jenengan bisa maafkan, sekarang lakonono Pak. Ya Allah, Rasulmu janji kepada saya, kalau saya membebaskan utang orang lain, saya akan mendapatkan naungan di hari panas itu ya Allah. Saya berharap itu Engkau kabulkan dan untuk keluarga saya bisa. Ojo anak bojone, Pak yo aku garu aku. Salamu dadi anakku kon. Iki bapak boy. Ya Allah, anak saya, istri saya niatkan saya membebaskan utang orang ini supaya saya nanti yaumil qiyamah Engkau berikan saya naungan. Naungannya Allah itu luwih enak teko ATM ademe. Ademnya itu lebih seger dari ATM. Di ATM itu sampai 10 menit ngeluh jenengan. Sudah pusing karena terlalu dingin-dingin enggak. Ini dinginnya enak, ngenteni hisab itu cerita-cerita mbek kanca-kanca. Ya apa kabarnya? Enak ya ini. Saat kena itu panas. Orang yang dapat naungan dari Allah, dia tidak akan panas. Dia nunggu dengan tenang. Nah, dia di situ sudah tenang, berarti nanti dihisab dia juga tenang. Tidak mungkin di situ tenang. Ndek kono tibae, lho lah kok kaget aku lah kok abang kabeh rapot saya. Enggak. Kalau di situ sudah tenang, hisab juga tenang. Tidak mungkin orang yang di sini tenang terus ke sana kaget. Enggak. Kalau di mahsyar sudah dapat naungan, dia hisab dia lebih mudah. Jelas ya. Mungkin yang perlu sampaikan bermanfaat. Dan kita dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan oleh Allah keberkahan fid dunya wal akhirah.